Halo teman-teman, bertemu lagi bersama kakak di GS Channel Revolusi Belajar Tanpa Batas. Dalam video kesempatan kali ini kakak akan mencoba membahas soal untuk persiapan penilaian akhir semester 1 ya, khususnya mata pelajaran IPS untuk kelas 8 ya. Oke, kita lanjut saja untuk soal nomor 1. Perairan luas yang terletak di bagian barat kawasan Asia Tenggara adalah A. Samudra Pasifik, B. Samudra Hindia, C. Samudra Atlantik, D. Laut Cina Selatan. Jawaban yang tepat adalah Samudra Hindia ya teman-teman. Batas perairan di kawasan Asia Tenggara, kalau untuk sebelah barat itu berbatasan dengan Samudra Hindia teman-teman. Sedangkan sebelah timur itu berbatasan dengan Samudra Pasifik ya. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Negara anggota ASEAN yang mempunyai jumlah penduduk terendah adalah A. Singapura, B. Malaysia, C. Indonesia, D. Brunei Darussalam. Jawaban yang tepat adalah Brunei Darussalam. Prediksi untuk penduduk di negara ASEAN, untuk Singapura diprediksi kurang lebih 5 juta ya. Sedangkan Malaysia kurang lebih 29 juta ya. Dan Indonesia sendiri kurang lebih 258 juta teman-teman. Dan Brunei Darussalam untuk penduduknya kurang lebih 436.000 ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Negara di kawasan Asia Tenggara yang penduduknya sebagian bekerja di sektor jasa dan perdagangan adalah A. Singapura, B. Malaysia, C. Indonesia, D. Brunei Darussalam. Jawaban yang tepat yaitu Singapura teman-teman. Singapura merupakan satu-satunya negara maju di kawasan Asia Tenggara teman-teman. Hal ini karena penduduknya bekerja di sektor jasa ataupun di perdagangan ya. Untuk selanjutnya soal nomor 4. Berdasarkan letak astronomisnya, sebagian besar kawasan Asia Tenggara memiliki iklim A. Tropis, B. Subtropis, C. Sedang, D. Dingin. Jawaban yang tepat yaitu adalah tropis. Secara astronomis, kawasan Asia Tenggara itu kalau untuk dilihat dari garis lintangnya itu 28 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan teman-teman. Dari lintang ini maka disimpulkan bahwa negara di kawasan Asia Tenggara itu mayoritas berada pada iklim tropis. Tapi ada juga sebagian kecil yang memiliki iklim subtropis teman-teman, yaitu di Myanmar ya teman-teman. Oke, soal nomor 5. Setiap negara ASEAN memiliki karakteristik masing-masing. Di bawah ini merupakan persamaan dan perbedaan dari negara Indonesia dan Malaysia. A. Persamaannya merupakan negara kepulauan dan perbedaannya Indonesia adalah negara dengan sistem politik presidensil, sementara Malaysia menganut sistem parlementer. B. Persamaannya merupakan negara dengan penduduk rumpun negroid dan perbedaannya Indonesia adalah negara dengan sistem politik presidensil, sementara Malaysia menganut sistem parlementer. C. Persamaan merupakan negara dengan penduduk rumpun mongoloid dan perbedaannya Indonesia adalah negara berbentuk pemerintahan republik, sementara Malaysia menganut sistem presidentil. D. Persamaannya merupakan negara dengan penduduk rumpun Melayu dan perbedaannya Indonesia adalah negara dengan sistem politik presidensil, sementara Malaysia menganut sistem parlementer. Nah, jawaban yang tepat yaitu yang D ya teman-teman. Di mana setiap negara ASEAN memiliki karakteristik masing-masing. Nah, di sini untuk persamaan dan perbedaan negara Indonesia dan Malaysia, kalau untuk persamaannya sama-sama merupakan negara di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, sama-sama merupakan negara yang beragama mayoritas Muslim atau Islam. Yang ketiga, sama-sama merupakan negara dengan penduduk rumpun Melayu. Sedangkan perbedaannya, Indonesia adalah negara berbentuk republik, sementara Malaysia berbentuk kerajaan. Yang kedua, perbedaannya Indonesia adalah negara kesatuan, sementara Malaysia berbentuk negara federal atau perserikatan ya. Yang ketiga, Indonesia adalah negara dengan sistem politik presidensil, sementara Malaysia menganut sistem parlementer ya teman-teman. Soal nomor 6. Pada sistem pegunungan Sirkum Pasifik, jalur pertama menuju Pulau Kalimantan bagian utara melalui kepulauan A. Palawan, B. Suku, C. Sangihe, D. Talaut.
Jawaban yang tepat adalah Palawan ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa perhatikan di sini untuk sistem pegunungan sirkum Pasifik, jalur pertama menuju Pulau Kalimantan bagian utara itu melalui Kepulauan Palawan ya teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 7. Lakukan analisis mengapa mayoritas penduduk ASEAN bekerja di bidang pertanian jika dihubungkan dengan letak astronomis. A. Tingkat curah hujan ASEAN yang cukup tinggi ditambah dengan dilalui angin muson. B. ASEAN beriklim tropis dan subtropis yang dilalui oleh angin muson yang sangat bagus untuk bidang pertanian. C. Iklim ASEAN tropis, maka sinar matahari akan terus menyinari negara-negara ASEAN. Hal ini dimanfaatkan penduduk untuk bertani dan bercocok tanam. D. Tingkat kelembaban udara ASEAN rendah. Hal ini disebabkan adanya penguapan tinggi, pada akhirnya dapat menyebabkan terjadinya hujan yang cocok untuk bertanam. Jawaban yang tepat yaitu yang C ya teman-teman. Di mana iklim ASEAN itu tropis, maka sinar matahari akan terus menyinari negara-negara ASEAN. Hal ini dimanfaatkan penduduk untuk bertani atau bercocok tanam teman-teman. Soal nomor 8. Salah satu dampak positif dari mobilitas sosial adalah A. Terjadinya disintegrasi sosial. B. Mempercepat perubahan sosial ke arah yang lebih baik. C. Menimbulkan konflik. D. Meningkatkan kerjasama. Jawaban yang tepat yaitu mempercepat perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Perubahan sosial di masyarakat terjadi dengan cepat. Ini diakibatkan dari mobilitas sosial yang cenderung meningkat ya teman-teman. Soal nomor 9. Mobilitas antar generasi adalah mobilitas yang A. dialami oleh satu orang individu, B. dialami oleh dua generasi, C. tidak terjadi dalam dua generasi, D. akibat-akibat yang ditimbulkan oleh mobilitas sosial. Jawaban yang tepat yaitu dialami oleh dua generasi atau B ya teman-teman. Mobilitas antar generasi atau intergenerasi itu mobilitas yang terjadi di dalam dua generasi ya. Soal nomor 10. Karena tugas dari kantornya, Pak Danu harus pindah dari Pekalongan ke Jakarta. Peristiwa ini disebut A. mobilitas vertikal naik, B. mobilitas vertikal turun, C. mobilitas sosial geografis, D. mobilitas intragenerasi. Jawaban yang tepat yaitu adalah mobilitas sosial geografis ya. Dari kisah Pak Danu ini menandakan bahwa mobilitas geografis ini karena hanya tempat kerjanya yang berpindah ya teman-teman, tapi untuk status pekerjaannya tetap. Kita lanjutkan soal nomor 11 ya teman-teman. Dalam mobilitas sosial vertikal, unsur pokok yang bergerak adalah A. hubungan sosial, B. integrasi sosial, C. interaksi sosial, D. status dan peranan. Jawaban yang tepat yaitu status dan peranan ya teman-teman. Terjadinya mobilitas sosial vertikal itu akibat dari pergeseran status atau kedudukan dan peran sosial individu atau kelompok di masyarakat teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 12. Mobilitas sosial lebih mungkin terjadi pada masyarakat A. sistem pelapisan sosial tertutup, B. sistem pelapisan sosial terbuka, C. menganut kasta, D. tradisional dan statis. Jawaban yang tepat tentunya adalah B. sistem pelapisan sosial terbuka. Kenapa? Karena dengan masyarakat yang terbuka, perubahan sosial di masyarakat itu sendiri akan cepat ya teman-teman ya. Selanjutnya soal nomor 13. Salah satu sarana yang dapat mempersatukan suku-suku bangsa Indonesia yang paling dominan adalah A. bahasa Indonesia, B. kesenian, C. pelabuhan, D. pasar. Jawaban yang tepat tentunya bahasa Indonesia teman-teman. Kenapa? Karena bahasa ini sebagai sarana komunikasi teman-teman. Untuk memudahkan komunikasi dari suku-suku yang berbeda, perlu ada penyatu yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya soal nomor 14. Masyarakat Indonesia disebut etnik pluralistik karena merupakan masyarakat yang A. persatuan suku-suku bangsanya kuat, B. agama dan kepercayaan bervariasi, C. beraneka ragam adat istiadat, D. terdiri atas beraneka ragam suku bangsa dan budaya. Jawaban yang tepat yaitu D. terdiri atas beraneka ragam suku bangsa dan budaya ya. Jadi pluralistik itu
merupakan keberagaman di dalam suatu masyarakat yang berupa keberagaman suku bangsa dan budaya di masyarakat ya teman-teman. Oke, lanjut soal nomor 15. Anggapan subjektif bahwa kelompoknya lebih religius dibandingkan dengan kelompok lain merupakan perilaku masyarakat multikultural yang disebut A. Etnosentrisme, B. Heroisme, C. Nasionalisme, D. Radikalisme. Jawaban yang tepat yaitu etnosentrisme ya teman-teman. Nah, etnosentrisme ini menganggap bahwa kelompoknya itu lebih baik dibandingkan dengan kelompok lain gitu teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 16. Salah satu faktor yang menyebabkan terbentuknya masyarakat yang berbineka tunggal ika ialah adanya persamaan A. Ras, B. Pandangan hidup, C. Adat istiadat, D. Nenek moyang. Jawaban yang tepat yaitu pandangan hidup. Jadi bineka tunggal ika ini memiliki arti berbeda-beda tapi tetap satu. Perbedaan ini akan menjadi persatuan di masyarakat apabila semua elemen masyarakat menyadari arti persatuan dan kesatuan di dalam pandangan hidupnya ya. Selanjutnya soal nomor 17 teman-teman. Konflik berasal dari kata conflictus yang artinya A. Saling menghormati, B. Saling mengkhianati, C. Saling memperhatikan, D. Saling berbenturan. Jawaban yang tepat yaitu saling berbenturan teman-teman. Jadi konflik sendiri itu berasal dari bahasa Latin teman-teman, yaitu conflictus yang berarti pertentangan atau saling berbenturan. Selanjutnya soal nomor 18. Hal-hal berikut yang bukan merupakan bentuk konflik adalah A. Konsensus, B. Kontravensi, C. Pertikaian, D. Rivalitas. Jawaban yang tepat yaitu konsensus. Konsensus ini memiliki arti positif yaitu sebuah kesepakatan antar individu atau kelompok yang membawa persatuan dan kesatuan teman-teman. Selanjutnya soal nomor 19. Salah satu penyebab terjadinya konflik adalah A. Adanya perbedaan jenis pekerjaan, B. Adanya persamaan kebudayaan, C. Adanya perubahan sosial yang begitu cepat, D. Adanya perbedaan tempat tinggal. Jawaban yang tepat adalah adanya perubahan sosial yang begitu cepat. Nah, berikut penyebab konflik sosial teman-teman. Yang pertama itu bisa terjadi akibat dari perbedaan individu. Nah, perbedaan individu ini meliputi pendirian, perasaan, ataupun cara pandang. Yang kedua, perbedaan kebudayaan. Yang ketiga, perubahan sosial yang masif. Dan yang keempat, perbedaan kepentingan. Misalnya, perbedaan kepentingan dalam urusan politik. Nah, ini bisa juga menyebabkan terjadinya konflik sosial ya teman-teman. Oke, selanjutnya soal nomor 20 ya. Terbatasnya persediaan barang konsumsi dibandingkan jumlah konsumen itu sendiri menimbulkan bentuk konflik di bidang A. Ekonomi, B. Kebudayaan, C. Sosial, D. Peranan. Jawaban yang tepat adalah ekonomi ya. Konflik di bidang ekonomi merupakan suatu benturan atau pertentangan di dalam masyarakat yang mencangkup kegiatan konsumsi, produksi, maupun distribusi teman-teman. Oke, kakak berikan bonus satu soal lagi, soal nomor 21. Keadaan masyarakat dalam kondisi tanpa nilai dan norma yang disebut anomi akan berdampak pada A. Masyarakat kehilangan pegangan, B. Pertentangan dan konflik, C. Tidak dapat menentukan mana nilai yang baik dan mana yang buruk, D. Semua benar. Jawaban yang tepat yaitu semua benar teman-teman. Oke, cukup sekian saja. Semoga video kali ini membantu teman-teman untuk belajar IPS dalam rangka persiapan untuk menghadapi PAS semester 1, khususnya kelas 8. Sampai jumpa pada video berikutnya teman-teman. Dadah.